Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini mari nikmati Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Mari agungkan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau satu-satunya Raja kami yang mulia, Engkau Bapa kami yang agung Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami rindu pagi hari ini kami bersekutu padamu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami menikmati anugerah yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami menyembahmu pagi ini Bapa. Terima kasih Yesus. Bagi ada domba
nggak boleh buka masker. Jadi katakan, engkau luar biasa. Kau luar biasa. Katakan cepetan, jangan malu-malu. Semua perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan berkat. Amin. Kita memberkati kanan kiri kita, katakan kau luar biasa. Mari bersyukur bagi Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami termati Yesus. Kami bersama dengan kami siapkan untuk kami Tuhan. Tanah Tuhan yang terbaik Bapa pagi hari ini. Ooh.
disembuhkan. Kami ada dalam pergumulan, kami mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Allah. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Engkau menjamah hati kami, menyentuh hati kami Tuhan. Melalui hamba-Mu, perkataan ilahi turun Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus, kami siapkan tanah hati kami yang paling baik. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum saudara duduk, sama-sama katakan, aku punya masa depan yang baik. 1, 2, 3. Aku punya masa depan yang baik. Sekali lagi sambil acungin tangannya ya. Aku punya masa depan yang baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, saya percaya Tuhan akan memberikan kesehatan, umur yang panjang, amin. Diperkaya dalam segala hal, dan saudara akan alami kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, amin. Dan itulah adalah masa depan saudara yang harus saudara dapatkan. Ya, semua orang membutuhkan masa depan, saudara. Siapapun juga membutuhkan masa depan, future. Ya, boleh ditampilkan judul firman Tuhan ini. Siapapun juga kita membutuhkan masa depan, baik itu anak-anak, sekolah mereka, kemudian juga orang-orang yang sudah dewasa, kuliah mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, bahkan orang-orang yang sudah tua juga membutuhkan masa depan. Masa depan, melihat masa depan anak cucu mereka diberkati, berbahagia, dan berhasil dan beruntung. Amin. Ya. Maka judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Get your future. Ya. Dapatkan masa depan. Apa kata firman Tuhan tentang masa depan? Ya, masa depan tidak terlalu banyak dibahas di dalam Alkitab. Tetapi ada satu ayat yang saya katakan ini satu ayat yang sangat luar biasa, turning point. Ya, ayat yang menjadi ayat emas kita pada hari ini, yaitu Amsal 23 ayat 18. Mari kita sama-sama baca. Amsal 23 ayat 18, saya bacakan buat saudara. Karena masa depan, perhatikan baik-baik, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, sekali lagi, Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, there is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Ya. Jadi masa depan itu begitu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Dan tadi saya katakan bahwa setiap orang butuh masa depan, butuh masa depan. Ya. Tapi ada yang nggak butuh masa depan. Siapa? Orang mati. Orang hidup dah. Orang gila. Crazy person. Orang gila nggak butuh masa depan, saudaraku. Jadi hanya orang-orang yang, kenapa orang gila nggak butuh masa depan? Dia rumah mau dijawab. Karena dia gila, betul. Karena dia gila, ya. Tapi kalau orang waras, sekali lagi saya katakan butuh masa depan. Siapapun saudara butuh masa depan, ya. Jadi kalau kita waras pasti butuh masa depan. Ya, kalau ada orang yang bilang, saya mah butuh masa depan, berarti itu orang ya, tadi dikatakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa semua orang membutuhkan masa depan, ya, termasuk seorang pastor, ya, seorang gembala sidang ingin melihat gerejanya bertumbuh dan berkembang, ribuan jiwa diselamatkan untuk kerajaan Tuhan, ya. Dan firman Tuhan katakan apa? Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Siapa yang percaya masa depannya ada dan harapannya tidak akan hilang, angkat tangannya. Amin. Puji Tuhan. Nah sekarang, why you can get your future? Mengapa Anda bisa mendapatkan masa depan itu? Yang pertama, because God exists. Karena Tuhan itu ada. Ya. Saya katakan sekali lagi, karena Tuhan itu ada. Saya harus katakan, saya harus tegaskan bahwa God exists. Tuhan itu ada. Karena akhir-akhir ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang salah, aliran-aliran yang menyesatkan. Seperti beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu saya katakan ada aliran agnostik.
bukan hanya ateis, ya, tapi sekarang ada aliran agnostik yang banyak anak muda di dalamnya dan banyak sekali, ya, udah banyak sekali komunitas ini dan mereka meragukan, bahkan tidak percaya keberadaan Tuhan. Ya, kenapa, saudara? Karena mereka mengandalkan pikirannya. Tidak ada landasan, mereka hanya berpikir, aduh, kalau Tuhan ada kok nggak nampak, aneh gitu ya. Jadi mereka pikirannya nggak nyampe. Nah, namun firman Tuhan, ya sekali lagi firman Tuhan yang menjadi landasan kepercayaan kita. Ya kalau orang tanya, kalau kamu sendiri kenapa percaya Tuhan? Firman Tuhan, Alkitab, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang ditulis oleh nabi-nabi dan para rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus, itu yang menjadi dasar kita untuk percaya. Ya, kalau orang-orang yang agnostik itu nggak punya landasannya, kita punya landasannya, yaitu firman Tuhan yang kita percayai. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Firman Tuhan katakan pada mulanya. Jadi pertamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini dan segala isinya, termasuk manusia, termasuk saudara dan saya, saudara. Ya. Jadi melalui dasar kepercayaan kita Alkitab, yaitu firman Tuhan, ya kita percaya bahwa God exist, Tuhan itu ada. Ya kalau ditanya, kok kamu bisa percaya sama Tuhan? Ya saya punya landasannya firman Tuhan, yaitu Alkitab, firman Tuhan sendiri yang ditulis oleh para nabi dan rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita punya dasar untuk kita percaya. Ya. Ayat lain mengatakan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, Wahyu 1 ayat 8 mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi dia awal dan dia juga akhir. Sekali lagi percaya dari mana? Firman Tuhan. Kenapa bicara firman Tuhan? Firman Tuhan adalah perkataan Allah yang ditulis oleh para nabi dan rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu dasar kepercayaan kita, saudara. Orang-orang di luar sana, aliran agnostik, itu mereka nggak punya dasarnya. Dasarnya hanya pikiran mereka. Kira-kira Tuhan ada nggak ya? Kayak gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, kenapa kita punya masa depan? Karena Tuhan itu ada. God exist. Ya. Ayat lain mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 22 ayat 13. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, jadi Tuhan itu ada sebelum dunia yang dijadikan. Yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Dan yang maha kuasa itu yang berjanji memberikan masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang percaya God exist, Tuhan itu ada, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita bisa mendapatkan masa depan? Your future is real. Masa depan itu nyata. Kira-kira ada nggak ya masa depan buat saya? Ya. Baca ayatnya lagi. Ayat yang tadi, yang pertama kita baca, Amsal 23 ayat 18a. Dikatakan seperti ini. Karena masa depan sungguh ada. Sampai situ. Sungguh ada. Ditekankan, sungguh ada. Ya, your future is real. Masa depan itu ada. Jadi kita jangan leres, itu bahasa Sanskertanya ya. Jangan tanpa daya, ya. Nggak punya semangat. Kerjaannya hanya ngelamun, makan, tidur. Ngelamun, makan, tidur. Ngelamun, makan, tidur. Nggak ada masa depan. Halo, mas, nggak punya semangat. Jadi kita harus punya semangat untuk mendapatkan masa depan itu. Kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus punya mimpi. Ya, saya akan kuliah dan lulus dengan umur. Saya punya bisnis dan usaha baru. Saya harus apa lagi? Saya catat mimpi-mimpi kita. Ya, saya mau jadi profesional dan sukses. Ya, saya mau beli rumah, saya mau beli kendaraan. Ya, sehingga
mimpi-mimpi itu yang membantu kita untuk kita punya semangat. Tetapi kita harus yakin bahwa masa depan itu ada, ya. Kita harus yakin, kita harus yakin your future is real, bukan fake atau bohong-bohongan. Ya. Saya kasih contoh ya. Saya punya hadiah ya, di kantong kiri dan kanan. Oke, yang atas kelihatan. Saya punya hadiah ya. Ini request beberapa teman. Katanya udah lama nih, Pastor nggak kalau firman Tuhan nggak ada quiz-quiznya, udah bikin quiz hari ini. Tapi bukan pertanyaan, cepet-cepetan aja ya. Saya punya hadiah di kantong kiri dan kanan ya. Nanti yang di atas Hesi tolong liatin siapa yang paling cepat angkat tangan itu yang dapat hadiah. Gitu aja. Gampang kan, yang di bawah Maya tolong liatin ya. Siapa yang cepat angkat tangan itu yang dapat hadiah. Gitu aja ya. Gak usah jawab apa-apa. Oke, yang pertama adalah hadiah kantong kiri. Ya. Ini real atau fake ya. Saya punya hadiah. Uang mainan. Siapa yang mau? Saya. Kamu kan yang gak yakin. Uang mainan nggak ada yang mau? Cincin mau? Oke. Masih ada? Atau gitu ya. Saya punya hadiah lagi ya. Uang mainan 50.000 nggak mau? Ini uang beneran. Siapa yang mau angkat tangan? Oke. Ini beneran loh. Ya udah, nanti habis ibadah yang di atas siapa ini ya? Yang ini dapat, di bawah siapa? Yobel. Uangnya nggak apa. Pokoknya karena udah angkat tangan nanti dapat ya. Kasih tepuk tangan dong. Tuh kan saya nggak bohong-bohongan. Maksud saya tadi cuma mau menunjukkan kepada saudara euforianya. Ketika saya tunjukkan sesuatu yang fake, bohong-bohongan, nggak pada yang mau. Tetapi ketika saya tunjukin yang benar-benaran, malu-malu itu, ya. Kan lumayan buat makan siang, ya. Oke, nanti udah ibadah bisa ambil sama saya. Ya, jadi ketika kita yakin ini beneran, ini mau apa? Gitu kan? Jadi kurang lah, euforianya kurang ya. Tapi mungkin saudara masih meragukan apakah ini asli atau palsu, tapi ini asli. Nah, saudaraku, demikian pula masa depan kita. Ketika kita percaya bahwa itu real, your future is real, saudara punya semangat yang berapi-api untuk mendapatkan mimpi dan masa depan itu. Amin. Jadi saudara harus yakin, saudara harus percaya your future is real. Amin. Sama-sama katakan, masa depanku itu nyata. 1, 2, 3. Poin yang ketiga, mengapa kita bisa mendapatkan masa depan kita? Ya. Poin yang ketiga adalah your future is determined by His word. Jadi masa depan kita itu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Oleh perkataan Tuhan. Yohanes 6 ayat 68b kita akan baca. Dikatakan seperti ini. Perkataanmu, mu-nya huruf besar, artinya adalah perkataan Tuhan adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, perkataan, yes, amin. Udah dapat hadiah soalnya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Tuhan itu mengandung kehidupan, saudara. Ingat pada waktu masa penciptaan, apa yang Tuhan katakan? Berfirmanlah Allah. Ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah binatang, maka jadi binatang itu. Berfirmanlah Allah, maka terjadi. Ketika Tuhan katakan sesuatu terjadi. Itu bukti bahwa perkataan Tuhan itu adalah berkuasa dan sangat powerful. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa perkataan Tuhan itu yang berkuasa menentukan masa depan kita. Bukan apa yang dikatakan orang. Kadang-kadang orang menjudge kita ya kayaknya lu gak ada masa depan. Hei, saudaraku, kehidupan kita, masa depan kita bukan ditentukan oleh
apa kata orang, tetapi oleh karena perkataan Tuhan. Apa perkataan Tuhan? Masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Masa depan tidak dipengaruhi oleh circumstances atau keadaan kita. Ya, mungkin saat ini circumstances saudara, keadaan kita lagi dalam keadaan tidak baik. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Saudaraku, masa depan kita bukan ditentukan oleh keadaan kita saat ini, tetapi oleh perkataan Tuhan. Kalau Tuhan katakan masa depan itu ada, cerah, sejahtera, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Asal saudara percaya. Ya. Juga masa depan itu tidak ditentukan oleh masa lalu saudara. Oh, saya 10 tahun yang lalu saya pernah berusaha tetapi kandas di tengah jalan. Beberapa tahun yang lalu saya mencoba dan selalu gagal. Gagal dan gagal. Ketika saya mencoba ini gagal, mencoba itu gagal. Sampai akhirnya saudara capek. Mungkin saudara katakan, mungkin saya udah gak punya masa depan. Atau mungkin karena kutuk-kutuk. Ya, kutuk dari nenek moyang saya. Saudara menyalahkan kutuk. Tapi kadang-kadang kutuk itu ada. Sehingga saya gak punya masa depan. Saudaraku, firman Tuhan menjelaskan pada hari ini bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tetapi oleh karena perkataan Tuhan. Dan semua kutuk sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Haleluya. Sama-sama bilang, masa depanku ditentukan oleh perkataan Tuhan. 1, 2, 3. Masa depanku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Setiap orang, sekali lagi saya katakan bahwa setiap orang pasti punya mimpi, punya punya sesuatu yang ingin dicapai, ya. Dan saudara percaya bahwa ketika Tuhan katakan masa depan itu sungguh ada dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, your future is wonderful. Masa depanmu itu indah. Ya. Kalau gak indah, kapan diambil? Ya. Masa depan kita itu indah. Siapa bilang kita gak punya masa depan? Siapa bilang angkatan yang sekarang masa depannya hancur gara-gara COVID-19? Sudah diporak-porandakan. Tidak. Ya, firman Tuhan katakan bahwa masa depan kita itu indah. Coba kita baca yang bilang Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan janji Tuhan tentang masa depan adalah sejahtera dan penuh pengharapan untuk kita semua, untuk orang-orang, untuk anak-anak, untuk sekolah mereka, yang lebih dewasa lagi untuk kuliah mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk rumah tangga mereka. Rumah tangga membutuhkan masa depan, betul nggak? Ya, dan masa depan saudara itu indah. Walaupun orang Jawa biasanya terima-terima aja. Orang opo-opo. Ini di sini siapa yang orang Jawa? Marta, yang udah rumah tangga Marta. Orang opo-opo, Mas Suryo. Surya jadi Suryo ya bahasa Jawa ya. Mas Suryo orang opo-opo. Aku nggak punya opo-opo juga nggak orang opo-opo. Yang penting aku punya kamu, cinta makan cinta. Enggak, setiap keluarga muda butuh masa depan, betul? Punya harapan. Dan itu tidak tergantung oleh masa lalumu, tidak tergantung oleh keadaanmu saat ini, tapi Tuhan katakan masa depanmu itu indah. Karena Tuhan sudah menyediakannya untuk kita. Amin. Yang percaya masa depannya menakjubkan, indah, angkat tangannya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi keempat hal ini yang menjadi alasan buat kita untuk kita mendapatkan masa depan. Ya, yang pertama tadi apa? Simple, sederhana. God exists. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Kalau Tuhan nggak ada, udah game over. Ngapain ya? Nggak ada masa depan. Yang kedua, your future is real. Masa depan itu sungguh ada. Contohnya tadi, ya, fact and real and fake. Fakta dan bohong-bohongan. Ya. Itu benar-benar ada. Masa depan itu benar-benar ada. Dan
Kita yakin itu. Yang ketiga, masa depan itu tidak ditentukan oleh masa lalumu. Masa depan tidak ditentukan oleh keadaan kamu hari ini, tetapi masa depan ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, berjanji, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang keempat, masa depannya itu indah. Kalau jelek bukan diambil. Betul nggak? Kalau saudara beli barang, ambil yang bagus atau yang jelek? Kalau yang jelek, ya, atau yang bohong-bohongan tadi, uang-uangan, dikasih juga nggak mau. Buat apa ini? Betul nggak? Tetapi kalau yang beneran, nyata, indah, itu pasti saudara ambil. Jadi masa depan saudara itu benar-benar menakjubkan, wonderful, lebih dari beautiful, wonderful, ya. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan tutup dengan true story, dengan kehidupan nyata. Ada seorang yang lahir di tahun 1962. Ya, jadi kurang lebih umurnya sekarang kan saya itu 75 tahun 62 lahir. Hah? 60-an. 59. Namanya Hermanto Tanoko. Kenal? Tahu. Saya juga sempat chattingan sama beliau ya. Nah, cuman ketika orang ini dilahirkan, keluarganya belum mapan. Bisa dikatakan miskin. Ya. Sampai-sampai di tahun 1960 Hatanoko ini, ayahnya Hatanoko ini membeli sebidang tanah ukuran 1,5 meter kali 9 meter. Tahu saudara untuk apa? Itu kandang ayam, bekas kandang ayam, dipakai untuk rumah tinggal. Jadi ketika Hatanoko lahir tahun 1962, dia lahirnya di rumah itu. Lahirnya di kandang ayam, bekas kandang ayam, dibangun dengan sederhana. Jadi Hatanoko ini bisa dikatakan miskin pada waktu dulunya, ya. Mungkin lebih sulit dari saudara saat ini. Ada yang lahir di kandang ayam? Maaf kalau ada, nggak ada ya. Nggak ada yang di rumah, kebanyakan nggak ada. Ini di tahun-tahun sulit waktu itu ya, di tahun 60-an. Jadi keadaan Hatanoko ini jauh lebih sulit dari saudara. Pekerjaan sang ayah itu bikin cat. Dia nyampur bahan, dia bikin cat, dibantu dengan beberapa karyawan. Tapi akhirnya karena orang dulu orang tua dulu ya, itu biasanya leken, ya itu bahasa Sanskertanya. Itu leken terus saja ya. Akhirnya dia punya usaha yang bukan mapan tapi lumayan lah. Dan ketika Hatanoko ini sudah usia sekitar 20-21 tahun, dia membantu ayahnya mengembangkan usaha. Ya, singkat cerita, perusahaannya ini menjadi besar. Dan di Indonesia perusahaannya menjadi perusahaan yang nomor 1, perusahaan cat, namanya Avian. Pernah tahu? Avian itu perusahaan cat terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dan pabriknya sekarang besar sekali dan terbesar di Indonesia. Akhirnya Hatanoko ini mendirikan Tanko, T-A-N-K-O. Saudara nanti bisa googling. Itu sekarang Hatanoko punya 36 perusahaan dengan jumlah karyawan 1.500 orang. Tapi bukan pabrik ya. Kalau pabrik kan memang banyak, tapi ini perusahaan biasa. Ya. Cabang perusahaannya ada 36. Ya, salah satunya saya catat adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri, distribusi, properti, perhotelan, makanan dan minuman. Ada Cleo air minum, bukan Leo ya. Cleo air minum, tahu? Sekarang ada hotelnya, Hotel Cleo. Ya kan? Itu Hatanoko. Terus kemudian hotel yang paling besar sekarang menjadi brand, menjadi apa namanya? Landmark ya di Surabaya, namanya Fasa Hotel. Dan dia menjadi orang yang paling kaya di Surabaya. Dan juga Hatanoko ini menjadi orang yang urutan ke-39 orang yang paling kaya di Indonesia dari urutan yang ke-50. Gimana ya kata-katanya?
Hatanoko menjadi orang terkaya urutan ke-39 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Majalah Forbes namanya. Forbes itu mencatat kekayaannya hampir mencapai 10 triliun. Wah, lihat saudara, siapa sangka dari orang yang lahir di bekas kandang ayam, ya, tetapi dengan keuletan, dengan doa, dan dia juga adalah seorang Kristen yang taat, ya. Dengan doa, dengan ketekunan, dengan keuletan, kerja keras, kerja smart, semangat menatap masa depan, Tuhan memberkati sehingga Hatanoko memiliki masa depan yang begitu cerah. Amin. Biarlah true story ini juga bisa memotivasi saudara bahwa masa depan itu ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Puji Tuhan. Siapapun saudara, anak-anak atau dewasa, tua atau muda, kaya atau miskin, kekurangan atau kelimpahan, get your future. Dapatkan masa depan saudara. Karena apa? God is exist. Tuhan itu ada sehingga Anda bisa meraih masa depanmu. Dan masa depan itu nyata. Your future is real. Dan masa depan itu ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan karena keadaan atau masa lalu saudara. Dan juga masa depan itu penuh pengharapan, masa depan yang indah. Amin saudaraku. Saya percaya bahwa saudara bisa mendapatkan masa depan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Dapatkan masa depan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim musik untuk maju. Saya undang saudara untuk berdiri. Haleluya. Tuhan. Ya. Sungguh masa depan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan terpengaruh oleh keadaan kita, masa lalu kita, oleh ajaran-ajaran yang juga menyesatkan. Karena sesungguhnya Tuhan itu ada. Dan janji Tuhan kepada kita semua, kita punya masa depan yang cemerlang, masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin selama ini saudara mengatakan, apakah Tuhan itu ada? Firman Tuhan menjelaskan pada hari ini, God exists. Tuhan itu ada. Landasannya apa? Firman Tuhan yang sudah ditulis oleh para nabi dan rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu landasan kita bahwa Tuhan itu ada. Dan ketika Tuhan ada, Dia punya janji pada kita. Mungkin selama ini kita, aku gak pernah berhasil. Aku selalu gagal dan gagal. Aku selalu berusaha tapi tidak pernah berhasil. Mungkin aku pernah kutuk. Tapi Tuhan mengatakan pada saat ini, masa depan itu ada. Masa depan itu nyata. Dan bukan karena masa lalumu, bukan karena keadaanmu saat ini, tetapi karena perkataan Tuhan, karena janji Tuhan buat kita semua. Dan masa depan itu, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang begitu indah, masa depan yang menakjubkan, yang harus kita dapatkan, yang harus kita raih. Karena Tuhan menjanjikan itu buat saudara dan saya, dan janjinya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Raih, dapatkan, get to the future di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Jesus.
Ya, soal yang luar biasa, masa depan kami terletak di dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, kedaulatan Tuhan. Kami percaya, kami imani perkataan firman bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak pernah hilang. Karena Allah ada, karena Allah menciptakan kami sempurna. Dan masa depan kami adalah masa depan yang menakjubkan. Dan hidup kami ditentukan oleh kuasa firman. Biarlah kami boleh berjalan terus dengan perkataan firman-Mu saja, kekuatan firman Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus waktu-waktu kami ke depan tidak dicuri oleh iblis, tetapi kami memfokuskan mata rohani kami, pikiran kami, semua apa yang kami lakukan kepada Engkau saja Tuhan Yesus, karena Engkau yang mengetahui masa depan yang terbaik buat kami, bukan diri kami, bukan dunia ini, bukan orang lain, tetapi Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman dalam kehidupan kami, sehingga ketika setiap persoalan datang kami tidak mudah menyerah, tapi kami tetap pegang teguh janji firman Tuhan bahwa masa depan kami sungguh ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya setiap jemaat-Mu akan diberkati dan keluar dari gereja ini mereka akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa yang mempunyai masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit apapun juga sudah disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang dalam keadaan terpuruk, Tuhan akan bangkitkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah terima berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, di penghujung ibadah kita pagi hari ini kita akan berikan korban persembahan buat Tuhan. Terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau begitu baik Tuhan, mencurahkan berkat pada setiap kami. Mereka percaya masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Itu sebabnya setiap pemberian yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, terkhusus di tempat ini, biar kami memberi dari hati. Berapapun yang Tuhan taruh dalam hati kami akan belajar taat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Akhirnya